Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Melanie Lafrida Rugaweri, mahasiswa program studi pendidikan fisika Universitas Cendrawasih. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang metode pembelajaran. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, metode pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran dikatakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan adalah suatu cita-cita yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan adalah pedoman yang memberi arah kemana kegiatan belajar mengajar akan dibawa. Tujuan dari kegiatan belajar mengajar tidak akan pernah tercapai selama komponen-komponen lainnya tidak diperlukan. Salah satunya adalah komponen metode. Metode adalah pelicin jalan bagi pengajaran menuju tujuan. Antara metode dan tujuan jangan bertolak belakang. Mengapa? Artinya metode harus menunjang pencapaian tujuan pengajaran. Bila tidak, maka akan sia-sialah perumusan tujuan tersebut. Apalah artinya kegiatan belajar mengajar yang dilakukan tanpa mengindahkan tujuan. Jadi, guru sebaiknya menggunakan metode yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga dapat dijadikan sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan pengajaran. Dan yang kedua ada pemilihan dan penentuan metode pembelajaran. Metode mengajar yang guru gunakan dalam setiap kali pertemuan di kelas bukanlah asal pakai, tetapi setelah melalui seleksi yang berkesesuaian dengan perumusan tujuan instruksional khusus. Jarang sekali terlihat guru merumuskan tujuan hanya dengan satu rumusan, tetapi pasti guru merumuskan lebih dari satu tujuan. Karena guru pun selalu menggunakan metode yang lebih dari satu. Pemakaian metode digunakan untuk mencapai tujuan yang satu. Sementara penggunaan metode yang lain juga digunakan untuk mencapai tujuan yang lain. Begitulah adanya sesuai dengan kehendak tujuan pengajaran yang telah dirumuskan. Di sini ada 3 pemilihan dan penentuan metode pembelajaran. Yang pertama adalah nilai strategi metode, dan yang kedua efektivitas penggunaan metode, dan yang ketiga pentingnya pemilihan dan penentuan metode. Oke, yang pertama yaitu nilai strategi metode. Kegiatan belajar mengajar adalah sebuah interaksi yang bernilai pendidikan. Di dalamnya terjadi interaksi edukatif antara guru dan anak didik. Bahan pengajaran yang guru berikan itu akan kurang memberikan dorongan atau motivasi kepada anak apabila penyampaiannya menggunakan strategi yang kurang tepat. Disinilah kehadiran metode menempati posisi penting dalam penyampaian bahan ajar. Karena itu, guru sebaiknya memperhatikan dan dalam pemilihan dan penentuan metode sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di kelas. Dan yang kedua yaitu efektivitas penggunaan metode. Ketika anak didik tidak mampu berkonsentrasi, ketika sebagian besar anak didik membuat kegaduhan, ketika anak didik menunjukkan kelusuhan, ketika minat anak didik semakin berkurang, dan ketika sebagian besar anak didik tidak menguasai bahan yang telah guru sampaikan, ketika itulah guru mempertanyakan faktor penyebabnya dan berusaha mencari jawaban yang tepat. Karena bila tidak, maka apa yang guru sampaikan akan sia-sia. Boleh jadi dari sekian keadaan tersebut, salah satu penyebabnya adalah faktor metode. Karenanya, efektivitas penggunaan metode patut dipertanyakan. Karena itu, efektivitas penggunaan metode dapat terjadi bila ada kesesuaian antara metode dengan semua komponen pengajaran yang telah diprogramkan dalam satuan pelajaran sebagai persiapan tertulis. Dan yang ketiga yaitu pentingnya pemilihan dan penentuan metode. Titik sentral yang harus dicapai oleh setiap kegiatan belajar mengajar adalah tercapainya tujuan pengajaran. Apapun yang termasuk perangkat program pengajaran dituntut secara mutlak untuk menunjang tercapainya tujuan. Guru tidak dibenarkan mengajar dengan kemalasan. Anak didik pun diwajibkan kreativitas yang tinggi dalam belajar, bukan selalu menanti perintah guru. Pemilihan dan penentuan metode ini didasari adanya metode-metode tertentu yang tidak bisa dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, tujuan pengajaran
pembelajaran adalah anak didik dapat menuliskan sebagian dari buku, maka guru tidak tepat menggunakan metode diskusi, tetapi yang tepat adalah metode latihan. Di sini kegagalan guru mencapai tujuan pengajaran akan terjadi jika pemilihan dan penentuan metode tidak dilakukan dengan pengenalan terhadap karakteristik dari masing-masing metode pengajaran. Karena itu, yang terbaik yang dilakukan oleh guru adalah mengetahui kelebihan dan kelemahan dari beberapa metode pengajaran yang akan dibahas. Oke, dan yang ketiga yaitu macam-macam metode mengajar. Yang pertama ada metode proyek. Metode proyek atau unit adalah cara penyajian pelajaran yang bertitik tolak dari suatu masalah, kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga pemecahannya secara keseluruhan bermakna. Penggunaan metode ini bertolak dari anggapan bahwa pemecahan masalah tidak akan tuntas bila tidak ditinjau dari berbagai segi. Dengan perkataan lain, pemecahan setiap masalah perlu melibatkan bukan hanya satu mata pelajaran atau bidang studi saja, melainkan hendaknya melibatkan berbagai mata pelajaran yang ada kaitannya dan dapat dipecahkan secara keseluruhan yang berarti. Dalam penggunaannya, metode proyek memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode proyek yaitu dapat memperluas pemikiran siswa yang berguna dalam menghadapi masalah kehidupan, dan yang kedua ada juga dapat membina siswa dengan kebiasaan menerapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kekurangannya, metode ini mengandung kekurangan antara lain yaitu kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini baik secara vertikal maupun horizontal belum menunjang pelaksanaan metode ini. Dan yang kedua ada metode eksperimen. Metode eksperimen adalah suatu cara mengajar di mana peserta didik melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal yang dipelajari. Nah, di sini dalam proses belajar mengajar dengan metode percobaan ini, siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan sendiri mengenai suatu objek, keadaan, atau proses sesuatu. Dengan demikian, siswa dituntut untuk mengalami sendiri, mencari kebenaran, atau mencoba mencari suatu hukum atau dalil dan menarik kesimpulan atau suatu proses yang dialaminya tersebut. Dan yang ketiga yaitu metode tugas dan resitasi. Metode tugas dan resitasi adalah metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Nah, di sini metode ini diberikan karena dirasakan bahan pelajaran terlalu banyak sementara waktunya sedikit. Artinya banyaknya bahan yang tersedia dengan waktu kurang seimbang agar bahan pelajaran selesai sesuai batas waktu yang ditentukan. Maka metode inilah yang biasanya guru gunakan untuk mengatasinya. Dan yang keempat yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran di mana peserta didik dihadapkan ke suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas bersama. Di sini teknik diskusi, metode diskusi adalah salah satu teknik belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah. Di dalam diskusi ini proses belajar mengajar terjadi, di mana interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat, saling tukar-menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah, dapat terjadi juga semuanya aktif. Tidak ada yang pasif sebagai pendengar saja. Dan yang kelima yaitu metode sosiodrama. Metode sosiodrama pada dasarnya mendramatisasikan tingkah laku dalam hubungannya dengan masalah sosial. Tujuan penggunaan metode sosiodrama antara lain agar peserta didik dapat menghayati dan menghargai perasaan orang lain, dapat belajar bagaimana membagi tanggung jawab, merangsang kelas untuk berpikir dan memecahkan masalah. Dan yang keenam yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara penyajian pembelajaran dengan meragakan atau mempertunjukkan kepada
suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Nah, di sini dengan metode demonstrasi, proses penerimaan siswa terhadap pelajaran akan lebih berkesan secara mendalam, sehingga membentuk pengertian dengan baik dan sempurna. Siswa juga dapat mengamati dan memperhatikan apa yang diperlihatkan selama pembelajaran berlangsung. Metode demonstrasi baik digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan proses mengatur sesuatu, proses membuat sesuatu, proses bekerja sesuatu, proses mengerjakan atau menggunakannya, komponen-komponen yang membentuk sesuatu, membandingkan suatu cara dengan cara lain, dan untuk mengetahui atau melihat kebenaran sesuatu. Dan yang ketujuh yaitu metode problem solving. Metode problem solving adalah sebuah metode pembelajaran yang mengharuskan siswa berperan aktif dan mampu berpikir. Karena dalam problem solving, siswa diharuskan mampu menganalisis materi mulai dengan mencari data sampai dengan menarik kesimpulan. Sebab dalam problem solving dapat menggunakan metode-metode lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan. Penggunaan metode ini dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan. Masalah ini harus tumbuh dari peserta didik sesuai dengan taraf kemampuannya. Dan yang kedua yaitu mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut, misalnya dengan jalan membaca buku-buku, meneliti, bertanya, berdiskusi, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Dan yang keempat menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dan yang kelima yaitu menarik kesimpulan. Dan yang kedelapan, metode karya wisata. Metode karya wisata adalah suatu cara pengajaran yang dilaksanakan dengan jalan mengajak anak didik keluar kelas untuk memperlihatkan hal-hal atau peristiwa yang ada hubungannya dengan bahan pelajaran. Hal ini bukan sekedar rekreasi tetapi untuk belajar atau memperdalam pelajarannya dengan melihat kenyataannya. Karena itu dikatakan teknik karya wisata adalah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajar siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu seperti meninjau pabrik sepatu dan lain-lain. Dan yang kesembilan yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru ke peserta didik, tetapi dapat pula dari peserta didik kepada guru. Metode tanya jawab adalah yang tertua dan banyak digunakan dalam proses pendidikan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah. Nah, di sini juga ada kekurangan dan kelebihan metode tanya jawab. Kelebihan metode tanya jawab yaitu pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa sekalipun ketika itu siswa sedang ribut. Dan yang kedua, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir. Dan yang ketiga, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Dan kekurangan dari metode ini adalah siswa merasa takut apabila guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang. Dan yang kedua, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami peserta didik. Waktu sering terbuang, terutama apabila peserta didik tidak dapat menjawab pertanyaan sampai 2 atau 3 orang. Dan dalam jumlah peserta didik yang banyak, tidak mungkin cukup waktu untuk memberikan pertanyaan kepada setiap siswa. Dan yang ke-10 yaitu metode latihan. Metode latihan merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Selain itu, metode ini dapat juga digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan dalam belajar mengajar. Sebagai suatu metode yang diakui banyak mempunyai kelebihan, juga tidak dapat disangkal bahwa metode latihan mempunyai beberapa kelemahan. Maka dari itu, guru yang ingin mempergunakan metode latihan ini kiranya tidak salah bila memahami karakteristik metode ini.
terakhir yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan metode tradisional, karena sejak dulu metode ini dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar mengajar. Oke, di sini meski metode ini lebih banyak menuntut keaktifan guru daripada anak didik, tapi metode ini tetap tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam kegiatan pengajaran, apalagi dalam pendidikan dan pengajaran tradisional seperti di desa yang kekurangan fasilitas. Cara pengajaran dengan ceramah dapat dikatakan juga sebagai teknik kuliah, merupakan suatu cara mengajar yang digunakan untuk menyampaikan keterangan atau informasi atau uraian tentang suatu pokok persoalan serta masalah dengan lisan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa metode ceramah adalah cara penyajian pelajaran yang dilakukan guru dengan penuturan atau